Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Regilsa Putri dari program studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbicara sebagai kapabilitas berbahasa. Pembahasan bahasa dapat difokuskan pada segi keilmuannya yang berhubungan dengan teori-teori bahasa dan pada aspek praktif atau aplikatif. Aspek praktis atau aplikatif berkaitan dengan pengetahuan menggunakan bahasa. Dalam bidang pembelajaran bahasa, pembelajaran keterampilan berbahasa merupakan realisasi dari pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan tersebut, kita belajar bagaimana menggunakan dan menerapkan pengetahuan bahasa dalam berkomunikasi. Keterampilan berbahasa tersebut secara urut dalam proses pemerolehannya dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem fungsi tubuh. Seseorang yang berkomunikasi dengan bahasa oral membutuhkan kombinasi yang serasi antara sistem neuromuskular untuk mengeluarkan fonasi dan artikulasi suara. Definisi tersebut merupakan definisi fonetis yang berfokus pada cara menghasilkan suara dalam berkomunikasi. Berbicara dalam pembelajaran di perguruan tinggi tidak didefinisikan secara sempit, dibatasi pada kemampuan merealisasinya bunyi bahasa untuk menyampaikan maksud. Berbicara dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi merupakan wujud kapabilitas berbahasa atau kemampuan berbahasa yang mencerminkan kedalaman pengetahuan, kemampuan bernalar, dan kemampuan menyajikan dalam tuturan yang memahamkan mitra tutur. Pringga Widakdo menyatakan bahwa bahasa merupakan sarana berkomunikasi secara individual dan sosial. Demikian pula halnya dengan berbicara. Dalam kehidupan sosial, kita pun berbicara untuk mencapai tujuan kita. Secara fungsional, manusia dapat berbicara untuk keperluan mengekspresikan diri, untuk menginformasikan, dan untuk meraih tujuan atas tindakan mitra tutur. Buhler menyatakan ketiga fungsi tersebut berdasarkan fungsi berbahasa kita. Jika berfokus pada diri kita, maka kita sedang menerapkan fungsi ekspresif. Dan jika berfokus pada isi pesan, maka yang kita terapkan adalah fungsi referensial. Dan jika berfokus pada mitra tutur, maka kita sedang menerapkan fungsi konatif. Dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa ketika kita berbicara ataupun berbahasa, kita sedang dihadapkan pada tujuan berbicara, menyatakan diri, memberikan informasi, dan membujuk atau menghibur. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan utama berbicara adalah menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya. Menurut Och dan Winker, pada dasarnya berbicara mencakup 3 tujuan, yaitu memberitahu, melaporkan, menjamu, menghibur, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Pada tujuan pertama, pembicara akan berupaya memperjelas objek yang dibicarakan dalam bahasa yang sederhana dengan bantuan ilustrasi yang memperjelas objek. Pada tujuan kedua dan ketiga, pembicara berfokus pada penyimak, memahami mitra tutur dalam memperhatikan objek atau tindakan yang dibawanya. Sebagai bagian interaksi, kita membutuhkan respon dari apa yang dibicarakan. Bahasa lisan atau berbicara adalah alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, berupa lambang-lambang bunyi dan gerak yang diterima oleh komunikan sehingga dapat dimengerti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikan. Dari kegiatan itu akan timbul sebuah reaksi berupa jawaban ataupun tindakan lain. Dari aspek kemampuan berpikir atau bernalar, Musaba menyatakan bahwa kemampuan berbicara merupakan kemampuan mengemukakan ide atau buah pikiran serta perasaannya dengan jelas kepada orang lain. Dengan demikian, kemampuan berbicara diindikasikan oleh pahamnya seseorang terhadap apa yang kita bicarakan. Pembicara yang baik mampu memahamkan pengetahuan dan maksud dengan baik, meyakinkan orang lain tentang apa yang dikatakannya. Namun, pengertian tersebut bukan
pengertian mutlak yang perlu ditekankan pada hasilnya. Mengapa demikian? Itu semua perlu kita pandang dari aspek strategi. Di samping mampu memahamkan dan mengubah pandangan dengan meyakinkan orang lain, pembicara yang baik pun menerapkan aspek ketepatan proses dalam mengemukakan pengetahuan dan maksudnya. Kapabilitas berbahasa, khususnya berbicara, mengarah pada dua hal yang ketercapaian tujuan dan realisasi strategi tutur yang baik dan santun. Dengan kata lain, kapabilitas berbahasa merupakan gambaran kecerdasan dan karakter yang baik. Seseorang yang mampu menyampaikan pengetahuan, tetapi membuat mitra tutur terancam mukanya, tidak nyaman, dan membuat situasi semakin tidak baik, tentu tidak bisa dikatakan menjadi kapabilitas berbicara yang baik. Seorang pemimpin yang berhasil mengelola pekerjaannya belum bisa dikatakan sukses jika belum mampu menjadi penggunaan bahasa yang baik. Bahasa seseorang pemimpin mencerminkan kewibawaan, ketepatan pandangan dan cara berpikir akan semakin baik dan menunjuk jati diri positif jika dinyatakan dalam kalimat yang baik dan benar yang di dalamnya mencerminkan kesantunan. Selanjutnya adalah hubungan keterampilan berbahasa dengan keterampilan berbahasa lain. Keterampilan berbicara ditunjang oleh keterampilan berbahasa lain dan keterampilan berbahasa pun menunjang keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua berdasarkan unsur tindakannya, yaitu reseptif dan produktif. Keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif yaitu menyimak dan membaca, sedangkan yang bersifat produktif yaitu berbicara dan menulis. Reseptif berarti menerima produk yang dilakukan orang lain, sedangkan produktif memproduksi bahasa untuk orang lain. Pada umumnya, semua keterampilan berbahasa bersifat produktif karena meskipun diam tidak memproduksi bahasa, orang yang membaca atau menyimak berpikir dan berupaya memahami apa yang dibaca atau disimaknya dengan bernalar, membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis. Dari segi wujudnya, keterampilan berbahasa dibagi menjadi keterampilan lisan dan tulis. Keterampilan lisan merupakan keterampilan yang memerlukan unsur kelisanan, yaitu menyimak dan berbicara. Keterampilan tulis berobjek bahasa tulis berupa wacana. Keterampilan tulis meliputi membaca dan menulis. Secara utuh, kita menggunakan keempat keterampilan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari. Keempat keterampilan tersebut saling memengaruhi dan berhubungan. Di sini aku akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu hubungan berbicara dengan menyimak, dan yang kedua adalah hubungan berbicara dengan membaca. Berbicara dengan menyimak, kemampuan berbicara seseorang biasanya dimulai dari proses menyimak. Hal yang didengarnya atau disimaknya merupakan bahan untuk berbicara dari aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Dengan demikian, apa yang didengarnya atau disimaknya akan menentukan cara bertutur dan cara berpikir. Nah, biasanya kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa berbicara sebagai kegiatan menyimak secara komprehensif dan kritis. For your information guys, menurut Anderson dan Linick, ciri-ciri penyimak yang baik itu ada 14, beberapa diantaranya yang akan aku sebutkan yaitu berkonsentrasi, bermotivasi, selektif, dan objektif. Terima kasih. Hubungan berbicara dengan membaca. Kemampuan berbahasa lainnya yang erat kaitannya dengan berbicara yaitu membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Nah, setelah membaca, mahasiswa harus mampu memproduksi apa yang dibacanya dalam kegiatan berdiskusi ataupun berpresentasi. Dengan demikian, membaca dapat menuntun kita memperkaya atau menambah konten pembicaraan kita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hubungan berbicara dengan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa tingkat tinggi.
Menulis merupakan keterampilan bahasa yang bersifat produktif, seperti keterampilan berbicara. Kemampuan menulis merupakan saran pendukung kemampuan berbicara. Pada saat tertentu, pembicara memerlukan naskah atau makalah. Hal itu disampaikan oleh Mulyati pada tahun 2010. Disitulah peran penulis yang baik diperlukan. Kemampuan menulis makalah akan menjadi jalan untuk mengabstraksi dan memaparkan pembicaraan kita. Tulisan yang baik akan mudah dimengerti untuk memaparkan pembicaraan kita. Di samping itu, banyak jenis kegiatan berbicara yang memerlukan naskah-naskah tertulis. Dalam kegiatan seminar, pemakalah diminta untuk menulis artikel atau makalah, lalu dipresentasikan artikel tersebut. Artikel yang berkualitas akan menghasilkan materi pembicaraan yang berkualitas pula. Secara langsung, keterampilan menulis menentukan keberhasilan presentasi. Ada kalanya terdapat kesenjangan. Penulis yang baik bukan pembicara yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu kesadaran bahwa keterampilan dapat dilatih. Dengan berfokus dan berlatih, kita pasti bisa melakukannya. Pada tahun 2010, Mulyati memaparkan, di samping itu, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Pendapat tersebut sangat tepat. Ketika sedang mewawancarai seseorang, pewawancara menyampaikan pertanyaan dan narasumber memberikan respon berupa jawaban. Jawaban atau respon dalam hal ini, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan menyimak. Kita perlu menuliskan hasil wawancara tersebut untuk menjaga dan melakukan cross-check kesesuaian antara pernyataan dengan respon atau jawaban. Keterampilan menulis sangat diperlukan untuk menelaah hasil pembicaraan saat wawancara atau dialog. Oleh karena itu, keterampilan menulis diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan materi pada bab ini, yaitu berbicara pada forum ilmiah. Berbicara pada forum ilmiah memiliki etika atau kaidah yang harus kita penuhi akan membawa kesuksesan dalam penyampaian informasi dan memecahkan masalah. Sebelum berfokus pada kaidah berbicara pada forum ilmiah secara spesifik, misalnya diskusi, debat, atau bentuk komunikasi lain, perlu kita perhatikan teknik berbicara secara umum dan teknik berbicara di depan umum. Dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus, penampilan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian berbicara di depan forum. Penampilan yang bersih dan rapi menunjang kualitas kita dalam dunia akademik. Tidak hanya penampilan yang baik, seorang juga harus mempunyai kemampuan berbicara dengan baik. Unsaba pada tahun 2012 menyatakan bahwa kemampuan berbicara bermanfaat untuk yang pertama, memperlancar komunikasi antar sesama. Yang kedua, mempermudah pemberian informasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri. Dan yang kelima, mempertinggi dukungan publik. Yang keenam, menjadi penunjang meraih prediksi atau pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan mutu profesi atau pekerjaan. Keterampilan berbicara tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan kehidupan ilmiah. Keduanya merupakan cerminan pengetahuan dan kepribadian atau etika kita. Sebelum berfokus pada kegiatan berbicara dalam forum ilmiah, perlu kita perhatikan terlebih dulu teknik berbicara yang baik secara umum. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik berbicara yang baik. Terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berbicara agar memenuhi kaidah berbicara yang baik. Yang pertama, bicaralah ramah pada setiap orang. Keramahan ditunjukkan dengan senyum dan kemampuan untuk memperhatikan tuturan orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita tidak bersikap angkuh dan tak acuh pada orang lain. Yang kedua, artikulasi atau pelafalan harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Bersikap disiplin dalam berbicara dengan membuat orang lain mudah memahami apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, perhatikan pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, kata menyarankan tidak sepenuhnya bisa diganti dengan kata memerintahkan.
Misalnya pada kalimat, bendahara menyarankan agar kita melakukan rapat di luar kampus. Dengan kalimat, bendahara memerintahkan agar kita melakukan rapat di luar kampus. Kedua kalimat tersebut memiliki nilai dan makna yang berbeda. Kata menyarankan bernilai lebih halus dan santun, serta tidak menunjukkan adanya jarak sosial. Berbeda dengan kata memerintahkan yang menunjukkan keharusan serta menunjukkan bahwa penutur adalah orang yang memiliki kuasa lebih. Yang keempat, fokuslah pada apa yang kita bicarakan. Fokus pada pembicaraan ditandai dengan pernyataan yang tidak berbelit-belit. Selain itu, kita juga perlu menerapkan kaidah yang sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi, baik formal maupun informal. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berbicara yang sesuai dengan kaidah berbicara yang baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik berbicara di depan umum atau public speaking. Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat atau keterampilan yang diwariskan secara genetik, melainkan kemauan seseorang untuk berlatih berbicara di depan umum. Untuk itu, perlu adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri perlu dipupuk sejak dini dengan melatih diri berbicara di depan publik dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Kita harus berupaya menunjukkan antusiasme dengan memperhatikan audiens dan menunjukkan sikap ramah dan bersahaja. Yang kedua, lakukan kontak mata 5-15 detik, dan tatapan kita pun harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi, semua audiens merasa diajak berbicara. Yang ketiga, perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. Senyuman sewajarnya yang kita tunjukkan kepada orang lain akan memberikan suasana tenang dan santai. Yang keempat, sisipkanlah humor, karena humor akan menghilangkan kejenuhan. Perlu diketahui, humor yang berbau porno dan menyinggung sara perlu dihindari. Gurauan tersebut justru akan merendahkan diri kita di mata orang lain. Yang kelima, fokus pada pembicaraan. Tidak perlu memperlihatkan semua wawasan kita. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa kita sedang memamerkan diri dan tampak membuat audiens tidak lebih tahu dari kita. Maka, posisikanlah diri kita sebagai orang yang menyampaikan informasi, dan audiens adalah orang yang dapat memahaminya. Yang keenam, berikan pujian yang jujur pada orang lain, tanpa menyimpang dari maksud. Pujian yang berlebihan pun akan mengundang rasa tidak nyaman dan justru merendahkan karena dinilai ironi. Itulah beberapa teknik yang perlu dikuasai dalam berbicara di depan umum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nana Maulidia dari Prodi Ilmu Sejarah. Sebelumnya, teman saya yang bernama Nadifa sudah menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama adalah tentang teknik berbicara yang baik dan kedua adalah teknik berbicara di depan umum. Dan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama adalah tentang teknik membuka dan menutup pembicaraan dan yang kedua adalah diskusi ilmiah. Yang saya jelaskan pertama dahulu adalah tentang teknik membuka dan menutup pembicaraan. Jadi, pembicaraan itu akan terkesan menarik jika kita berhasil membuka dan menutup pembicaraan itu dengan kesan yang baik. Dalam pembelajaran bahasa dikenal juga dengan tuturan ringan, yaitu berupa ucapan salam, selamat pagi, selamat malam, dan kita bisa gunakan dengan ucapan salam yang seperti Assalamualaikum. Untuk memancing perhatian, gunakan sambutan yang berkaitan dengan rasa bersyukur, rasa bahagia, dan hal-hal positif. Berbicara atau berkomunikasi secara profesional ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah kita harus menyiapkan materi, yang kedua adalah cara penyampaiannya meliputi gerak, intonasi suara, dan penekanannya. Yang ketiga adalah penampilan. Semua akan berjalan dengan lancar, semua akan berhasil jika kita mempunyai rasa kemauan. Di materi kedua adalah diskusi ilmiah.
Dalam KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dalam bahasa Latin, discussion atau discussion yang bermakna bertukar pikiran, dan dalam bahasa Inggris, discussion adalah perundingan. Jadi, diskusi adalah perundingan atau bertukar pikiran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk memahami, menemukan masalah dan penyebabnya, dan kemudian itu mencari jalan keluar atau solusinya. Menurut Sulistyo pada tahun 2016, disebut ilmiah karena yang pertama adalah materinya itu bersangkutan dengan keilmuan, dan yang kedua adalah memiliki asas moral yang melatar belakangi ilmu tersebut. Asas moral sangat mempengaruhi teknik berdiskusi dan hasil diskusinya. Sulistyo pada tahun 2016 juga memaparkan beberapa teknik diskusi yang dapat dipergunakan secara ilmiah atau non-ilmiah. Yang pertama adalah diskusi meja bundar yang terdiri atas 5-15 orang dan itu menunjuk seseorang untuk menjadi ketua kelompok. Dan yang kedua adalah diskusi berkelompok. Jika pesertanya banyak dan yang akan dibahas itu bermacam-macam, maka akan terjadinya diskusi berkelompok, dan setiap kelompok itu akan ada ketua kelompok. Dan yang ketiga adalah diskusi panel. Diskusi panel itu anggotanya berjajaran dan moderatornya ada di tengah. Ada urutan diskusi panel. Yang pertama adalah ketua mengumumkan berbagai pokok pembicaraan dan menjelaskan berbagai istilah yang didefinisikan. Dan selanjutnya ketua itu memperkenalkan anggota-anggotanya dan apa saja tugas mereka. Dan yang kedua adalah anggota panel secara bergiliran menyampaikan prasarana mereka. Yang ketiga adalah anggota panel itu dipersilakan memberikan komentar terhadap gagasan lain dan juga menerangkan berbagai hal yang memerlukan penyelesaian yang lebih rinci lagi. Yang keempat adalah jika diskusi antar panelis telah dianggap cukup, maka yang kelima adalah merangkum. Ketua kelompok harus merangkum hasil diskusi yang telah disepakati bersama. Selain diskusi panel, di sini ada yang keempat yaitu seminar, dilakukan untuk membahas suatu tema tertentu yang memerlukan respon pakar sebagai narasumber. Yang kelima ada konferensi, sebagai bentuk diskusi yang terkadang mengacu kepada diskusi untuk pengambilan tindakan. Yang keenam ada lokaria, pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan. Yang ketujuh adalah rapat kerja. Rapat kerja membahas masalah yang jelas-jelas spesifik. Dan yang kedelapan ada simposium. Simposium, pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda, tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah. Yang kesembilan ada kolokium. Kolokium menyampaikan pemikiran dan hasil kerja yang mereka lakukan. Yang ke-10 ada debat, berbicara kepada lawan untuk membela pendirian atau pendapatnya atau juga menyerang pendiriannya atau pendapat lawannya. Yang ke-11 adalah curah pendapat. Diajukan dan peserta diminta mengemukakan saran secara cepat dan spontan. Yang terakhir adalah diskusi kelompok terpimpin, yaitu untuk pengumpulan data dalam penelitian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rosi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada sebelumnya yang dijelaskan oleh Mbak Nana, yaitu materi tentang diskusi ilmiah. Nah, di sini alhamdulillah pada tugas bahasa Indonesia ini saya kebagian tentang materi etika diskusi dan kesantunan diskusi. Sebelumnya nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari etika berdiskusi dan yang kedua ada kesantunan berdiskusi. Oke, sekarang kita membahas tentang etika diskusi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas tentang etika apa yang dibutuhkan dalam berdiskusi, nah sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih etika diskusi itu.
Etika diskusi ini berasal dari dua kata, yaitu etika dan diskusi. Nah, etika sendiri berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, akhlak yang baik atau adat istiadat. Nah, dan diskusi sendiri ialah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika diskusi ini adalah sebuah akhlak yang baik atau kebiasaan yang baik yang harus diterapkan dalam melaksanakan diskusi atau melakukan interaksi dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Kenapa dibutuhkan etika dalam berdiskusi? Nah, kalau semisal dalam berdiskusi tidak menerapkan etika atau akhlak yang baik, maka kegiatan diskusi tersebut tidak akan pernah dapat menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan suatu masalah, melainkan dapat menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang etika diskusi itu sendiri. Dalam pelaksanaan diskusi, agar diskusi tersebut berjalan dengan lancar dan semestinya, maka dibutuhkanlah etika diskusi. Nah, etika diskusi sendiri ini perlu diperhatikan oleh seluruh komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada ketua umum, yang kedua ada panitia pengarah, yang ketiga ada panitia pelaksana, dan yang keempat ada moderator, yang kelima ada pemakalah, dan yang terakhir ada peserta diskusi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang ketua itu sendiri. Nah, yaitu ada yang pertama, ketua harus menyiapkan diskusi secara matang dan memahami ketentuan-ketentuan diskusi tersebut. Nah, yang kedua ada mengumumkan judul atau masalah dan mengemukakan tujuan diskusi sendiri. Nah, yang ketiga ialah menyediakan serta menetapkan waktu pelaksanaan diskusi tersebut. Yang keempat ada menjaga keteraturan diskusi. Nah, jadi tanggung jawab ketua ini sangat berat, yaitu menjaga keteraturan diskusi dari awal hingga selesai. Yang kelima ialah seorang ketua dapat memberi kesempatan bagi peserta-pesertanya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Yang keenam, ketua harus menjaga minat peserta-pesertanya tetap besar. Yang ketujuh, menjaga agar diskusi tetap bergerak maju. Nah, yang kedelapan, mencatat hal-hal penting selama diskusi berlangsung. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, membuat rangkuman singkat pada akhir diskusi tersebut. Setelah ketua umum terdapat panitia pengarah. Nah, panitia pengarah ini bertugas untuk yang pertama menerjemahkan tujuan diskusi secara jelas dan rinci. Yang kedua, menerjemahkan tujuan diskusi ke dalam topik diskusi yang sesuai. Yang ketiga, ada menentukan pemakalah yang akan diminta untuk menulis dan menjelaskan topik diskusi tersebut. Yang keempat, ada menyusun jadwal kegiatan diskusi. Yang kelima, menyusun tim berumus jika diperlukan suatu tim berumus. Yang kelima, menulis laporan hasil diskusi. Yang keenam, menyunting makalah baik sebelum maupun sesudah presentasi. Yang ketujuh, menyunting rumusan diskusi. Dan yang terakhir ialah menyusun proceeding hasil diskusi. Selain panitia pengarah, kegiatan diskusi ini juga sangat membutuhkan panitia pelaksana. Tugas dari panitia pelaksana ini untuk melancarkan kegiatan diskusi dengan menyiapkan sarana-sarana diskusi tersebut. Yang pertama seperti LCD, pengeras suara, dan lain-lain. Adapun hal-hal penting bagi petugas pelaksana dalam kesekretariatannya, yaitu yang pertama ada semua kelengkapan diskusi harus dicek sehari sebelum kegiatan diskusi itu dimulai. Yang kedua, ada nama peserta atau siapapun yang terlibat di dalamnya itu tidak boleh diubah-ubah.
Yang ketiga, redaksi makalah. Yang keempat, orang yang diundang untuk menyajikan suatu makalah hendaknya tahu betul apa yang diharapkan darinya. Yang kelima ialah makalah telah disunting panitia pengarah hendaklah segera disampaikan kepada pemakalah untuk mendapatkan persetujuan. Yang keenam ialah setelah selesai diskusi segera menulis laporan pelaksanaan dan menggabungkan dengan laporan panitia pengarah. Nah, yang terakhir ialah mengirimkan proseding hasil diskusi kepada individu atau instansi yang terkait dengan diskusi. Selanjutnya terdapat moderator. Moderator ini merupakan komponen yang begitu sangat penting dalam pelaksanaan diskusi. Kenapa? Karena moderatorlah yang mengatur lalu lintas pembicaraan dalam diskusi dari awal sampai diskusi tersebut selesai. Moderator ini juga harus memberikan arah yang jelas dan selalu mendorong peserta diskusinya untuk mengemukakan pendapat. Adapun sikap-sikap moderator yang perlu diterapkan adalah yang pertama, moderator harus mengajukan pertanyaan yang provokatif agar dapat membuat suasana menjadi hidup. Yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpikiran terbuka. Yang keempat, menjamin peran serta yang merata. Yang kelima, memimpin dengan kemahiran memimpin. Yang keenam, moderator harus menangkap makna pembicaraan dari diskusi tersebut. Dan yang ketujuh, moderator harus berpikir mendahului kelompok. Yang kedelapan, mendorong peserta diskusi untuk berpikir dan mengemukakan pendapat-pendapatnya. Dan yang kesembilan, menumbuhkan suasana saling membantu. Dan yang kesepuluh, berpikir berusaha untuk sensitif. Yang ke-11 ialah berlaku jujur tentang hal yang tidak dikuasainya. Dan yang terakhir ialah bersikap bersahabat. Selain sikap-sikap moderator yang perlu diterapkan, adapun sikap-sikap moderator yang harus dihindarkan dalam kegiatan diskusi demi kelancaran kegiatan diskusi tersebut. Yang pertama ada moderator tidak boleh memaksakan pendirian sendiri. Jadi moderator itu tidak boleh egois dan jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada berselisih, bersilat lidah, mencemooh, dan berbicara terlalu banyak. Yang ketiga, bertingkah berlebihan, lupa diri, dan mengalami kehilangan kesabaran. Yang keempat, seorang moderator tidak boleh terlambat dalam hal apapun, termasuk terlambat memulai diskusi dan terlambat menutup diskusi. Nah, yang kelima, moderator tidak boleh bersikap angkuh, tidak boleh bersikap terlalu serius, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh pesertanya. Dan yang terakhir ialah moderator tidak boleh mencela diskusi. Selain moderator, adapun komponen-komponen penting lainnya yang harus memiliki etika yang baik dalam pelaksanaan diskusi, yaitu adalah seorang pemakalah. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemakalah ini ialah yang pertama, pemakalah harus menulis atau berdiskusi sesuai dengan topik yang telah diminta. Yang kedua, apabila ada suatu topik yang tidak disetujui, maka seorang pemakalah harus menghubungi seorang panitia pengarah guna merundingkan perubahan, dan hal ini juga agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan didiskusikan nantinya. Dan yang ketiga, pemakalah datang harus tepat waktu. Nah, yang keempat, pemakalah harus menjaga kontak mata dengan hadirin. Jadi, pemakalah tidak boleh hanya menatap layar dalam berdiskusi. Yang kelima, pemakalah mengakui argumentasi lebih kuat atau tidak berdebat kusir. Yang keenam, pemakalah mengakui jika tidak mengetahui sesuatu yang dinyatakan peserta. Yang ketujuh, pemakalah mengakui jika mengetahui sesuatu yang ditanyakan. Yang kedelapan, pemakalah tidak boleh menganggap adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyambung. Jadi, seorang pemakalah atau pembicara harus menghargai seluruh pendapat-pendapatnya dari audiens.
Yang kesembilan, pembicara tidak melebihi waktu yang disediakan untuknya. Yang ke-10, pembicara menggunakan alat bantu secara efektif. Nah, setelah pemakalah, kita lanjut ke komponen-komponen paling akhir dalam kegiatan berdiskusi, yaitu ada peserta diskusi. Nah, jadi peserta diskusi ini juga harus memiliki etika yang baik atau akhlak yang baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang peserta diskusi ialah yang pertama, peserta harus turut mengambil bagian dalam diskusi, yaitu turut berpendapat, menyampaikan pertanyaan dan yang lain-lain. Yang kedua, berbicara hanya kalau sudah diizinkan oleh seorang moderator. Dan yang terakhir, peserta berbicara dengan tepat, tegas, lugas, dan jelas. Sekian penjelasan dari saya tentang etika berdiskusi. Nanti kita akan lanjut ke penjelasan tentang kesantunan diskusi. Nah, oke, setelah kita membahas tentang etika berdiskusi, sekarang saya akan mempresentasikan tentang kesantunan berdiskusi. Nah, dalam kegiatan berdiskusi diperlukan cara pemakaian bahasa yang santun agar terjalin komunikasi yang baik antar penutur dan lawan tutur. Nah, pemakaian bahasa yang santun ini diungkapkan oleh Pranowo pada tahun 2009, yaitu yang pertama, penutur berbicara wajar dengan akal sehat, bertutur secara santun, tidak perlu dibuat-buat. Berbicara secara wajar dengan akal sehat akan membuat tuturan terasa santun. Tuturan yang sederhana menunjukkan sikap bahwa penutur memiliki anggapan mitra tuturnya memahami maksud dan memiliki pengetahuan yang memadai. Yang kedua, penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Penuturan hendaknya selalu mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Penutur mengarahkan tuturannya secara langsung pada apa yang hendak dikatakan terkait masalah. Kalimat tidak perlu berputar-putar untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga, seorang penutur harus berprasangka baik terhadap mitra tutur yang ditunjukkan dengan pandangan bahwa sang mitra tutur memiliki pengetahuan tentang apa yang dikatakannya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap mitra tutur agar kegiatan berdiskusi berjalan dengan lancar dan suasananya menyenangkan. Dan yang keempat ialah penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Komunikasi akan terasa santun jika penutur berbicara secara terbuka. Yang kelima, penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Komunikasi dapat dinyatakan secara santun jika penutur menggunakan bentuk tuturan yang lugas. Yang keenam, penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Komunikasi masih akan terasa santun jika penutur mampu membedakan tuturan sesuai dengan situasinya. Nah, selain kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan bahasa yang santun, kita juga harus mengetahui sikap-sikap apa sih yang perlu dihindarkan atau sikap-sikap yang tidak santun yang nantinya akan dapat menghambat jalannya diskusi. Nah, hal ini diungkapkan oleh seorang Parera pada tahun 1988, yaitu yang pertama ada sikap agresif dan reaksioner. Nah, sikap ini ditandai dengan mudah tersulut emosi dan mudah marah dan selalu merespon apa saja yang tidak disetujui atau berbeda pendapat dengan yang lain. Nah, yang kedua yaitu sikap menutup diri. Nah, sikap menutup diri ini ialah sikap yang takut mengeluarkan pendapat. Hal ini dapat menunjukkan sikap tidak mau membangun jalannya diskusi dan membuat diskusi ini relatif kurang hidup dan bahkan tidak mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ialah ada terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara pun menjadi masalah dalam berdiskusi, yaitu bicara berbelit-belit atau bicara berbisik-bisik dengan teman di samping
Ketidakseriusan akan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Dengan rasa curiga pada sikap orang yang berbisik-bisik, sikap terlalu banyak berkomentar pun akan mengganggu jalannya diskusi karena menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Nah, yang keempat ialah menunjukkan sikap yang tak acuh. Nah, demikian merupakan sikap-sikap yang perlu dihindari dalam diskusi menurut Parera pada tahun 1988. Nah, dalam berdiskusi ini, peran moderator sangat menentukan berhasil atau tidaknya diskusi. Jadi, adapun panduan yang baik bagi moderator itu yang pertama, seorang moderator tidak boleh memihak, dan seorang moderator ini harus bertindak adil. Yang kedua, seorang moderator tidak boleh menguasai seluruh jalannya diskusi dan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sebagai peserta sendiri, adapun sikap-sikap yang perlu diperhatikan oleh seorang peserta diskusi, yaitu yang pertama, peserta diskusi harus menghargai peserta lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak memotong pembicaraan dari peserta lain. Nah, yang kedua, setiap peserta harus mematuhi tata tertib diskusi yang perlu mengendalikan pembicaraannya agar selalu relevan dengan topik yang didiskusikan dan tidak melenceng dari tema atau tujuan diskusi sendiri. Nah, yang ketiga, setiap peserta diskusi harus patuh pada moderator. Nah, sikap tersebut ditunjukkan dengan berbicara setelah diizinkan berbicara oleh seorang moderator. Nah, yang keempat, menyanggah diskusi dengan etika yang baik, tidak berkata kasar meskipun ada keberatan. Nah, yang terakhir, setiap peserta harus berlapang dada dalam menerima hasil dari diskusi tersebut. Setelah kita mengetahui sikap-sikap yang perlu diterapkan oleh peserta diskusi, sekarang kita akan menguraikan tugas-tugas peserta diskusi yang diungkapkan oleh Tarigan pada tahun 2009, yaitu yang pertama, turut mengambil bagian dalam diskusi. Yang kedua, berbicaralah hanya kalau ketua mempersilahkan kita untuk berbicara. Yang ketiga, berbicaralah dengan tepat dan tegas. Yang keempat, kita harus dapat menunjang pernyataan-pernyataan kita dengan fakta-fakta, contoh atau pendapat-pendapat ahli. Yang kelima, ikutilah dengan seksama dan penuh perhatian terhadap diskusi yang sedang berlangsung. Yang keenam, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Yang ketujuh, bertindaklah dengan sopan santun dan bijaksana. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara pemakaian bahasa yang baik dan sopan dan sikap-sikap apa yang perlu dihindari, nah kita lanjut ke bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan dan sanggahan yang baik dan benar. Nah, hal ini sudah diungkapkan oleh seorang Mulyati pada tahun 2010. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan sanggahan itu harus secara jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, yang kedua, mengupayakan agar pertanyaan tersebut tidak mengundang debat atau bantahan. Selain bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan dan sanggahan, Mulyati sudah menjelaskan juga bagaimana cara menanggapi diskusi. Nah, yang pertama, jawaban atau tanggapan harus sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua, jawaban harus objektif dan memuaskan semua pihak. Nah, yang ketiga, menghindari prasangka dan emosi. Nah, yang terakhir ialah bersikap jujur dan terus terang manakala tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan. Sekian penjelasan dari saya tentang etika diskusi dan kesantunan berdiskusi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Nah, apabila nanti ada kata-kata yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan atau disanggah pada sesi tanya jawab nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.